pagi Oma dan Opa, Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Ibu Susi, dan teman saya pagi hari ini Samuel dan Romo Oris OCD dan Oma Sisil. Oma Sisil yang sangat luar biasa dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Hari ini Senin tanggal 22 Mei 2023. Kita selain mau membahas tentang devosi yang khasnya orang Katolik, hari ini kita juga memperingati orang kudus. Ada 5 orang kudus yang harus kita peringati: Santo Emilius, Santo Castus, Santa Rita dari Kaskia, Santo Romanus dari Subiaco, dan Santa Umilita. Romo, kalau kita sudah tahu bagaimana kita menjadi orang Katolik, kita mempunyai khas sendiri, Romo. Kita begitu menghormati Bunda Maria sebagai pengantara kita. Dan banyak sekali orang yang tanya, kenapa harus berdevosi dengan orang-orang kudus yang seperti itu, Romo? Mungkin Romo bisa menjelaskan untuk kita semua. Oke. Baik, kita orang Katolik memiliki kekhasan tersendiri, terutama di dalam berdevosi kepada Bunda Maria. Devosi itu sebenarnya adalah satu olah rohani. Penghormatan khusus kepada Bunda Maria, juga kepada orang-orang kudus, atau juga kepada pribadi Tritunggal Maha Kudus. Jadi dengan berdevosi, kita mau menimba kekuatan rohani, kekuatan spiritual, juga mau mencontohi teladan hidup mereka, orang kudus dan juga Bunda Maria. Jadi teladan-teladan hidup mereka itu menjadi bagian yang penting, ya, inspirasi bagi kita yang sedang berziarah di dalam dan di tengah dunia ini. Itu devosi yang kita hidupi, dan ini menjadi bagian tradisi dari gereja kita. Kenapa, Romo, begitu banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari yang non-Katolik khususnya, ya? Kenapa sih nggak langsung ke Tuhan Yesusnya? Gitu loh, Romo. Itu bagaimana, Romo, kita harus menjawabnya? Ya, itu memang banyak saudara-saudari kita yang lain belum mengerti dan memahami tentang devosi kepada Bunda Maria. Tapi itulah, kita menghormati, menghargai mereka. Kita berdevosi kepada Bunda Maria tidak berarti bahwa kita menyampaikan doa itu kepada Bunda Maria. Memang doa yang sesungguhnya harus ditujukan kepada Allah, ya. Tetapi Bunda Maria bisa menjadi bagian dari hidup kita untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Allah kita sendiri, ya, Romo. Karena Bunda Maria dan para kudus yang lain itu, mereka memiliki kedekatan yang begitu erat dengan Allah sendiri, dengan Tuhan sendiri. Ya, kalau kita mau ambil contoh di dalam kitab suci, misalnya perkawinan di Kana, ya toh, ketika mereka kehabisan anggur, lalu orang datang kepada Bunda Maria dan menyampaikan mereka kehabisan anggur. Lalu Bunda Maria menyampaikan kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Meskipun Yesus menjawab bahwa saatku belum tiba, tetapi Bunda Maria menyampaikan kepada para pemilik pesta itu, katakan, buatlah apa yang dikatakan kepadamu. Ini contoh yang sederhana, ya, yang bisa kita ambil dari kitab suci. Ini memberi inspirasi bagi kita bagaimana peranan Bunda Maria itu di dalam kehidupan kita. Jadi kita mau, ya, mencontohilah, meneladani cara hidup Bunda Maria itu sendiri. Mungkin ada contoh lain, Romo, biar kita lebih yakin lagi bahwa kita juga bisa minta kepada Bunda Maria untuk menyatakan doa-doa kita kepada Tuhan. Oke. Kalau kita mau lihat dari kitab suci sendiri, ketika Yesus mau wafat di kayu salib, di situ dikatakan di kaki salib itu berdiri Maria dan Yohanes. Dan Yesus katakan kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Yohanes, Yesus katakan, "Inilah ibumu." Jadi gereja melihat bahwa sabda Yesus kepada Bunda Maria dan juga kepada Yohanes itu mau mengatakan bahwa Yesus menyerahkan gereja kepada
Bunda Maria. Gereja itu siapa? Kita ini adalah anggota gereja. Jadi Bunda Maria menjadi bagian yang sangat penting di dalam ziarah hidup menggereja kita. Ini contoh yang bisa kita ambil dari kitab suci, dan kalau kita semakin dekat, maka kita juga bukan hanya dekat dengan Bunda Maria, tetapi juga lebih dekat dengan Yesus sendiri, putranya sendiri. Ya, itu. Bisa sedikit dijelaskan tentang pemaknaan perantaraan doa yang kita doakan kepada Bunda Maria untuk devosi, mungkin ada seperti novena pribadi gitu kan, atau niatan khusus begitu. Pemaknaan perantaraan doa seperti itu bisa digambarkan gitu. Maksudnya bisa diterangkan sedikit Romo ke pemirsa. Oh, tentang doa. Iya, tentang doa. Dan khasnya itu beda devosi kepada Bunda Maria dengan devosi ke orang kudus lain tuh kan lebih nampak di sini kan perbedaannya. Mungkin pemirsa juga. Sebenarnya devosi kepada Bunda Maria itu tidak jauh berbeda juga dengan devosi kepada orang kudus. Ya, Bunda Maria juga memiliki keistimewaannya. Pertama karena Bunda Maria itu dipanggil dan dipilih oleh Allah sendiri. Ya, kita ingat ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita kepada Bunda Maria itu. Bunda Maria pada awalnya ragu-ragu, tapi akhirnya dia katakan, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Jadi Bunda Maria memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh perempuan pada umumnya pada zaman itu ya. Jadi kita mau belajar dari itu, Bunda Maria, seorang pribadi yang sederhana, tetapi di dalam kesederhanaan itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Maka kita memberikan penghormatan khusus kepada Bunda Maria. Lalu memang doa-doa kita itu ditujukan kepada Allah. Ya. Jadi kita menyampaikan itu kepada Bunda Maria, ya toh? Lalu Bunda Maria bisa menyampaikan kepada putranya. Itu pemahaman yang sederhana. Ya. Memang di dalam pemahaman yang lebih lanjut bahwa doa itu hanya ditujukan kepada Allah. Hanya Allah sendirilah yang bisa mengabulkan doa-doa kita. Tetapi karena Bunda Maria memiliki keistimewaan yang luar biasa, tidak salah juga kalau kita menyampaikan isi hati kita kepadanya, lalu beliau juga menyampaikan kepada putranya. Sederhananya begitu. Itu yang bisa kita pahami di dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan orang-orang kudus. Orang kudus itu sebenarnya kita juga mau belajar teladan hidup mereka sebenarnya. Teladan hidup dari orang kudus itu. Orang-orang kudus. Misalnya Santo Fransiskus dari Assisi, ataukah Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, atau Santa Teresa dari Avila. Ya, kalau Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus itu dia memberikan nilai rohani yang begitu besar kepada kita tentang spiritualitas jalan kecil. Nah, mungkin kita pernah dengar itu atau pernah baca bahwa melalui hal-hal yang kecil yang sederhana itu sebenarnya kita sedang mengumpulkan nilai-nilai kehidupan kita setelah kita mengakhiri kehidupan di dunia ini. Nah, itu contoh dari cara hidup orang-orang kudus yang kecil, yang sederhana. Kalau Santo Fransiskus dari Assisi, mungkin beliau adalah pelindung para binatang ya, hewan, sehingga dia menyebutkan mereka itu sebagai saudara-saudaranya, saudara ikan, saudara kambing dan sebagainya. Bahkan saya dengar pemaut pun jadi saudarinya gitu. Ya, itu kan soal pemahaman mereka ya toh. Jadi cara hidup mereka itulah yang kita mau teladani di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu. Tapi tetap rule utamanya dari teladan mereka itu kita mendapatkan rule utama, garis besarnya adalah kita percaya dengan teladan mereka kita lebih dekat dengan Kristus gitu. Ya, jadi arahnya ke sana untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan ya, dengan cara meneladani cara hidup para kudus itu. Ya, kalau kita bicara soal Bunda Maria, kita juga meneladani dan mencontohi cara hidup Bunda Maria
sejak Bunda Maria dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk menjadi Bunda Tuhan, Bunda Gereja, Bunda kita semua, sampai dengan Yesus wafat di kayu salib, ya, Bunda Maria menjadi contoh teladan hidup kita di dalam kesetiaan, ketaatan pada kehendak Allah sendiri, ya. Jadi itu Bunda Maria selalu mengutamakan kehendak Allah daripada kehendaknya, ya. Itu. Mungkin ini kelihatannya Oma Sisil udah tertarik sekali nih, kepingin banget nanya nih. Begini, terima kasih sekali ya. Ya. Saya banyak-banyak yang saya dapat dari Bunda Maria, devosi-devosi, karena saya berdevosi dengan beliau, saya banyak mendapatkan. Cuman saya tidak akan memerinci satu persatu. Yang saya tanyakan Romo, saya ingin bertanya. Saya tiap hari berdoa rosario. Nah, apakah saya menganggap bahwa doa rosario adalah jimat buat saya. Saya kalau pergi, saya bawa rosario. Saya merasa tenang. Kalau saya sekarang bawa rosario, saya nggak takut apa-apa karena saya ada rosario dan Bunda Maria dengan rosario itu melindungi saya. Apakah itu benar, Romo, bahwa rosario itu ada jimat buat saya? Oh, oke. Baik, sebenarnya doa rosario itu bukan jimat, Oma. Rosarionya? Ya, rosario itu bukan jimat. Jadi rosario itu sebenarnya sarana bagi kita untuk merenungkan peristiwa-peristiwa kehidupan yang dialami oleh Bunda Maria dan juga Tuhan kita Yesus Kristus. Misalnya peristiwa-peristiwa sedih. Jadi kita itu berdoa sambil merenung peristiwa sedih. Misalnya Yesus wafat di kayu salib. Mulai Bapa kami, terus Salam Maria. Jadi kalau kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, seharusnya kita sambil merenung peristiwa-peristiwa itu, di mana Tuhan mau melaksanakannya untuk dan demi keselamatan kita. Itu contoh peristiwa sedih. Kalau peristiwa gembira, itu juga kita mau mengambil bagian di dalam kegembiraan itu. Ya. Jadi kalau orang bilang rosario itu semacam jimat, itu kurang benar. Itu hanya alat sarana untuk kita, supaya kita bisa mempermudah. Itu berdoa dengan lebih baik. Pada umumnya itu yang saya alami sendiri, Romo. Saya kalau pergi, saya tidak bawa rosario itu rasanya, aduh ada sesuatu yang kurang. Tapi dengan saya bawa rosario, saya merasa tenang. Apapun yang saya kerjakan itu berhasil. Itu contohnya buat saya. Ya. Apakah seperti itu? Begitu? Ya, jadi itu kan setiap orang punya pengalaman rohani yang berbeda. Ya, orang punya keyakinan bahwa saya berdoa rosario dan menyimpan rosario itu menjadikan saya tenang, bahagia, damai. Ya, jadi apalagi kalau Oma berdoa setiap hari, berdoa rosario, itu lebih aman lagi, lebih tenang lagi, lebih damai. Powerful. Ya, karena itu tadi kita tanpa sengaja kita merenungkan seluruh peristiwa kehidupan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan juga oleh Bunda Maria. Jadi kalau Oma lihat di buku itu ada peristiwa sedih, peristiwa gembira, ya toh, peristiwa terang lagi, tambah lagi itu. Jadi itu tanpa disadari kita sudah merenungkan itu. Bahkan kita suruh membaca kitab suci kalau kita mau melihat itu. Kan semua itu kan diambil dari kitab suci itu, Oma. Itulah yang menjadi sumber kekuatan rohani bagi kita. Sehingga ketika kita jalan kemana-mana, lalu ada rosario di saku, itu hanya mengingatkan saya, kalau saya ada waktu luang, saya berdoa rosario ambil. Kalau tidak ada rosario, kita bisa menggunakan jari-jari kita. Ya, bisa Bapa kami, Salam Maria, terus sampai 10 kali. Itu hal yang sederhana ya toh. Ya. Tapi yang paling penting adalah bahwa menanamkan kesadaran di dalam diri kita bahwa Tuhan hadir bersama kita. Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita di dalam segala situasi apapun hidup kita di dunia ini. Itu keyakinan kita ya. Itu. Sehingga jalan kemana-mana, Oma tidak perlu takut. Karena Tuhan itu sudah berjanji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman itu. Namun dalam pengalaman Oma ini ada yang saya tangkap dari cerita Oma itu, ada pengalaman otentik yang dia rasakan secara langsung terhadap
perilaku berdoa rosario itu memberikan energi baru secara rohaniah untuk itu. Nah, banyak nih ya, Romo, kadang disalah diartikan oleh kelompok tertentu, pengalaman-pengalaman tertentu, misalkan rosario juga diserta-mertakan dengan kegiatan yang berbau mistik. Oh, saya nih Katolik tapi dibawakan untuk hal-hal yang seperti itu. Apakah ini bisa dibenarkan atau tidak gitu? Contoh misalnya ada sesajen misalkan, lalu di situ ada rosario juga didoakan. Iya. Itu bagaimana cara pandang orang Katolik menilai itu? Ya, praktek-praktek seperti itu Ya. kurang benar, ya, kurang benar. Jadi biji-biji rosario yang dibuat itu kan tadi sudah dijelaskan sebagai sarana bagi kita untuk mendaraskan doa rosario. Itu poin penting. Nah, kalau kita melihat bahwa ada orang yang menggunakan rosario untuk ini, itu praktek yang salah. Dan boleh dikatakan sesat itu ya? Ya, Oke. itu kurang benar. Ya, jadi kita doa rosario itu sambil merenung. Paling penting adalah bahwa ketika kita mendaraskan doa rosario, kita merenungkan peristiwa-peristiwa kehidupan yang dialami oleh Tuhan dan juga oleh Bunda Maria. Disitulah kita menimba kekuatan rohani untuk diri kita sendiri. Nah, dan memang kadang-kadang di dalam kehidupan kita lihat ada orang menggunakan seperti itu sebenarnya praktek-praktek yang kurang benar, yang Jadi salah. seperti mendewakan Ya, asarananya itu sendiri ya Romo ya. Ya, itu. Ya, jadi sebetulnya devosi itu adalah perantaraan doa kita kepada Bunda Maria untuk disampaikan kepada anaknya dan Allah Bapa di surga. Ya, Kira-kira begitu ya Romo ya kesimpulannya ya itu. Romo. Jadi ini suatu pelajaran yang bagus sekali Romo pagi hari ini. Informasi yang sangat kompleks dengan pemaparan yang begitu terang tentang makna dari sebuah devosi. Rosario juga dan ya. rosario juga tentang itu juga. Kita juga semakin diarahkan bagaimana memperlakukan itu sebagaimana apa yang kita yakini secara Katolik dan khas Katolik. Ya. Gitu. Romo, di dalam bulan Maria ini pesan Romo untuk kaum muda. Oke, kita selama bulan Mei Ya. kita berdoa rosario, ya kan? Ya. Bagi kaum muda sebenarnya ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Bunda Maria dan juga kepada Yesus Tuhan kita. Ya, ketika kita mendekatkan diri kepada Bunda Maria dan juga kepada Yesus Tuhan kita, di situ juga kita bisa belajar banyak untuk bagaimana membangun kehidupan kita dengan sesama yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Jadi meskipun ada tantangan, kesulitan yang kita hadapi, kalau kita bertekun di dalam doa, itu menjadi kekuatan dasar bagi kita, sehingga kita tidak takut untuk menghadapi situasi ataupun godaan-godaan yang bisa menggoncang iman kita. Tetapi kalau kita bertekun di dalam doa dan berjalan bersama dengan Bunda Maria dan Tuhan kita Yesus Kristus, itu menjadi hal yang luar biasa bagi kita. Jadi apapun godaan yang datang, tetap kita berdiri teguh di dalam iman kita. Nah, jadi kalau kita berdoa, kadang kan orang berdoa rosario hanya sekedar berdoa, Ya. padahal berdoa sambil merenung itu. Seharusnya berdoa sambil merenung nilai-nilai rohani, Kejadian-kejadian peristiwa kehidupan yang dialami oleh Tuhan dan Bunda kita, dan itu menjadi Kekuatan juga ya. bagi kita. Jadi Ya. otomatis saat kita mendaraskan doa rosario itu juga kita berjalan bersama Bunda Maria untuk mencapai apa yang kita mau harapkan begitu ya. Ya. Jadi kalau orang punya devosi itu kan tidak hanya berdoa pada bulan Mei saja. Setiap hari misalnya kita berjalan dengan kendaraan, bisa doa di dalam hati. Itu juga membangun kesadaran kita tentang kehadiran Allah, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita sebenarnya itu. Nah. Satu lagi Om. Oh ya, Oma. Karena doa rosari itu kan panjang ya. Pada suatu ketika
kita itu tidak fokus ke doa itu. Kita mikirkan yang lain, mungkin mikirkan cucu atau mikirkan anak. Lalu bagaimana? Apakah kita harus mengulangi rosario itu atau kita teruskan saja? Oh ya ya, itu tidak apa-apa, kita teruskan saja. Jadi manfaat dari itu biji-biji rosario itu sebenarnya juga membantu kita untuk fokus kembali. Ya, kalau kita bisa pegang, oh Bapa kami, terus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Nah, misal oh Yesus, peristiwa terang toh, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Jadi kalau kita doa rosario, misalnya di rumah Oma ya, sambil doa, oh Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Salam Maria, lalu membayangkan saja Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya toh, lalu Roh Kudus turun, itu saja. Kalau capek tidak apa-apa, tidur. Bukan. Kan sesuai dengan umur kita. Ada pikiran-pikiran liar ya, yang benar. Nah ya, justru pikiran itu yang kena, itu kan ada biji-biji rosario itu. Itu kan membantu kita untuk fokus. Ya, membantu kita untuk fokus, Oma. Jadi kalau memang ada pikiran liar begitu, coba fokus. Tidak apa-apa, terima saja itu. Ya, kita lanjut doa saja. Dan itu biasa dalam doa rosario. Oh, itu biasa. Namanya manusia kan pasti ada pikir saya pikiran yang sendiri ganggu. itu. Apalagi Oma kalau ada cucu lagi ribut di luar, oh masih cucu lagi di luar. Nah, satu lagi Romo, doa rosario terus terang aja doa devosi yang panjangnya. Ada satu ya entah orang atau pokoknya teman gitu, pokoknya niat saja, yang penting niat. Kamu cuma 3 kali Salam Maria aja di situ itu sudah satu full doa rosario, benar nggak Romo? Ya, itu kan tergantung dari pemahaman setiap orang Oma. Ya, tapi kalau kita mau ikut dengan sungguh-sungguh, itu kan ada 5 peristiwa tuh 50 biji. Ya, 50 biji. Itu kan kita bisa doa itu. Kalau memang tidak sampai 50 ya hanya 1 peristiwa, 2 peristiwa. Itu juga tidak salah. Ya, Tuhan kan pasti tahu ini Oma Sisil sudah tua ya toh. Ya, mungkin berdoa. Ya. Oh iya. Ya, kita kan tidak bisa paksa kalau sudah ngantuk. Oh iya betul sih ya. Benar. Orang bisa berdoa karena orang tidur sambil pegang rosario berdoa langsung tertidur. Oh iya, ketiduran. Tidak apa-apa. Ya, bahwa orang hanya ini 3 kali Salam Maria. Mungkin dia punya pengalaman seperti itu. Tetapi kan ada pertanyaan lain untuk kita. Kalau orang pegang HP-nya bisa berjam-jam. Ya tuh Oma. Di zaman now katanya. Betul sekali, betul sekali. Itu kan pertanyaan untuk kita. Doa rosario itu kalau 5 peristiwa itu tidak sampai 30 menit. Kalau sendiri ya 20 menit. Ya. Luar biasa. Begitu Oma ya. Ya. Ya, oke. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Saya cukup karena memang penjelasannya frasa-frasa Bagus yang ya, dipakai tentang pemaknaan, tentang rosario itu sendiri sangat mudah dipahami dan saya juga semakin mengerti ya. Kadang memang dalam doa ya, saya pribadi kalau doa juga memang sering loncat-loncat pikirannya kemana. Kadang ya normal saja katanya. Dan itu luar biasa, terima kasih banyak Romo sudah menerangkan apa yang kita anggap ragu-ragu saat itu. Oke, terima kasih. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini luar biasa sekali. Jadi kalau kita mau berdoa bukan dari segala yang pernik-pernik yang diperlukan, tapi hanya hati kita dan waktu kita yang Tuhan mau. Ya, oke, Romo, kita doa penutup untuk kita semua dan pemirsa semua. Oke. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami anak-anak-Mu bersyukur atas segala cinta dan kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada kami di dalam hari-hari hidup kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami Bunda Maria, Bunda Tuhan kami, juga Bunda Gereja-Mu yang kudus. Semoga kami boleh belajar dan meneladani cara hidup Bunda Maria untuk membangun kesetiaan kepadamu dan juga kepada gereja. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di acara Oke Hari ini berikutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sosietas Santa Clara. Ya, tetap ikuti, pantengin terus di konten-konten berikutnya yang pasti menarik. Kami undur diri, sampai jumpa di Acara Oke, Oke Hari Ini, Orang Orang Kudus Kudus Hari Hari Ini yang mendatang. Orang Kudus hari ini.